Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Anissa di Niskui Channel. Oh ya guys, kali ini aku bakalan ngebawain video tentang cahaya dan pencahayaan. Nah, video kali ini untuk memenuhi sebuah tugas UTS mata kuliah teknik kamera. Oke guys, disimak ya, itu pengertian cahaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya merupakan sinar atau terang dari suatu benda yang bersinar, seperti bulan, matahari, ataupun lampu, yang menyebabkan mata dapat menangkap bayangan dari benda-benda di sekitarnya. Nah, pencahayaan dapat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Pencahayaan yang baik menyebabkan manusia dapat melihat objek-objek yang ada di sekitarnya dengan jelas. Kalau kita tidak ada cahaya, maka kita akan gelap dan kehidupan kita pun tidak akan terlihat guys. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar tata cahaya. Dasar tata cahaya atau formula atau rumus dasar pencahayaan disebut juga 3-point lighting. 3-point lighting sendiri berarti menggunakan 3 sumber cahaya di dalam pembuatan foto, video, ataupun film. Nah, berikut adalah gambar dari 3-point lighting. Yang pertama yaitu skylight. Skylight sendiri adalah pencahayaan yang utama yang diarahkan pada objek. Skylight merupakan sumber pencahayaan yang paling kuat dan dominan dan diarahkan langsung kepada objeknya. Nah, biasanya skylight lebih terang dibandingkan dengan firelight. Dalam desain 3-point pencahayaan, skylight ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Nah, berikut adalah contoh dari gambar skylight. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada firelight. Firelight merupakan pencahayaan pengisi. Biasanya digunakan untuk mengisi cahaya yang terlalu gelap atau menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh skylight. Nah, firelight ini ditempatkan berseberangan dengan skylight. Kenapa berseberangan? Karena agar menghasilkan gradasi warna atau gradasi cahaya yang bagus. Intensitas cahayanya firelight itu diusahakan lebih rendah daripada skylight. Kenapa? Karena supaya objeknya itu memiliki gradasi yang oke. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar firelight. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada backlight. Backlight atau highlight adalah pencahayaan dari arah belakang, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjeknya itu tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangatlah tergantung dari pencahayaan skylight dan firelight, dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Ini merupakan contoh gambar dari backlight. Selanjutnya yaitu sumber cahaya. Ada beberapa sumber cahaya yang dapat dipakai dalam dunia fotografi. Nah, yang pertama yaitu cahaya alam atau natural light. Yang paling baik adalah cahaya matahari. Kenapa? Karena mampu memberikan semua spektrum warna yang diperlukan pada suatu pencahayaan yang kita butuhkan. Cahaya matahari sangat bagus digunakan untuk melakukan pembuatan sebuah foto, sebuah video, ataupun film. Ini adalah contoh gambar dari natural light. Nah, selanjutnya yaitu ada cahaya seadanya atau available light, merupakan gabungan dari cahaya alami dan cahaya-cahaya lain yang ada di sekitar subjek yang akan kita foto. Nah, cahaya tambahan ini merupakan pantulan dari sinar matahari, baik langsung maupun tidak, serta cahaya lampu yang ada di dalam sebuah ruangan. Jadi, gabungan antara cahaya matahari dan cahaya lampu. Berikut adalah contoh gambar dari available light. Selanjutnya yaitu cahaya buatan atau artificial light. Artificial light adalah sumber cahaya yang sengaja dibuat atau ditata dengan sedemikian rupa sehingga karakteristiknya sangat mirip dengan sumber cahaya alam. Contoh dari sumber cahaya buatan adalah lampu kilat atau electronic flash.
Nah, jenis lampu kilat ini biasanya berbentuk kecil, mudah dibawa, dan memakai sumber daya baterai. Jadi untuk kita atau untuk teman-teman yang lain yang ingin membuat foto namun minim cahaya, dapat menggunakan cahaya buatan nih, karena dia berbentuk kecil dan mudah dibawa-bawa. Nah, berikut adalah contoh gambar dari artificial light. Oke, yang selanjutnya yaitu kualitas cahaya. Kualitas pencahayaan berkaitan dengan keras atau lembutnya pencahayaan itu sendiri. Secara garis besar, ada dua kualitas pencahayaan, yaitu hard light and soft light. Nah, hard light mempunyai karakteristik pencahayaan yang kuat, di mana shadow atau bayangan lebih terlihat jelas. Sedangkan soft light memiliki karakter yang sebaliknya, antara pencahayaan dengan bayangan hanya memiliki perbedaan yang tipis. Bisa dilihat ya guys, ini adalah contoh gambar dari hard light dan soft light. Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan arah pencahayaan. Nah, arah pencahayaan yang akan menimbulkan efek serta kesan yang berlainan pada karya foto kita. Ada beberapa kemungkinan pencahayaan bila subjek dipotret dengan sumber matahari, menurut posisi subjek terhadap mataharinya ya guys. Nah, di sini sumber cahaya menurut matahari terbagi menjadi 5. Ada backlight, rim light, shade light, overlight, dan front light. Nah, mungkin itu saja guys yang dapat Nisa sharingkan pada video kali ini. Mungkin barangkali teman-teman masih ada yang belum jelas atau masih ingin memperdalam materi mengenai teknik pengambilan cahaya dalam video, foto, ataupun film, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.